Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Rizky Diansyah dengan NIM 25090095 dari Prodi D4 Teknik Informatika. Saya akan mempresentasikan mengenai beberapa konsep dasar dalam jaringan komputer, yaitu internet, intranet, extranet, terus ada VPN, terus cara kerja ISP, serta protokol TCP atau IP gitu. Nah, materi ini penting karena semua teknologi komunikasi yang kita gunakan sehari-hari, mulai dari browsing, email, hingga video call, sebenarnya bergantung pada konsep-konsep tersebut. Oke, sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu internet. Ya. Internet itu adalah jaringan komputer terbesar di dunia yang menghubungkan jutaan bahkan miliaran perangkat. Jadi semua orang itu bisa mengakses internet selama punya perangkat dan koneksi ya. Di internet sendiri kita bisa menemukan layanan seperti Google, YouTube, terus sosial media, e-commerce, terus banyak lagi. Nah, sementara intranet itu adalah jaringan privat yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Jadi intranet itu tidak bisa diakses bebas gitu. Hanya orang-orang tertentu saja yang punya izin, misal karyawan perusahaan atau mahasiswa universitas gitu. Jadi tujuannya ya untuk berbagi informasi internal yang nggak boleh diketahui sama publik gitu. Contohnya ya portal mahasiswa yang hanya bisa diakses dengan NIM dan password. Nah, terus perbedaan utama internet itu ya bersifat global dan terbuka, sedangkan intranet itu bersifat privat dan hanya untuk lingkup internal saja gitu. Oke, selanjutnya internet dengan extranet. Nah, tadi internet sendiri kan secara global ya, jaringan komputer yang menghubungkan jutaan bahkan miliaran perangkat gitu. Kalau sedangkan extranet itu gabungan antara intranet dan internet gitu. Jadi intranet itu hanya bisa diakses oleh internal perusahaan, extranet itu memberi akses terbatas kepada pihak luar yang partner bisnis misalnya itu yang bekerja sama gitu, seperti supplier atau pelanggan khusus. Contohnya ya sebuah perusahaan manufaktur gitu menyediakan sistem online bagi supplier yang mengecek stok bahan baku secara real time. Jadi supplier bisa masuk ke sistem tersebut, tapi mereka tidak bisa melihat data internal dalam satu perusahaan itu gitu. Jadi hanya untuk karyawan gitu. Kalau internet itu bebas untuk semua orang, kalau extranet itu lebih eksklusif lah, tidak semua orang bisa masuk, hanya pihak tertentu dengan username dan password. Lalu kemudian ada VPN atau Virtual Private Network, adalah teknologi yang memungkinkan kita membuat jalur aman di atas internet gitu. Kalau internet itu biasa seperti jalan umum yang bisa dilihat siapa aja. Kalau VPN itu seperti terowongan pribadi yang hanya bisa dilalui oleh kita sendiri gitu. Jadi dengan VPN, data yang kita kirim atau terima akan dienkripsi, sehingga kalau ada hacker yang mau mencoba menyadap lewat alamat IP kita gitu atau IP address kita, mereka itu hanya melihat IP address kita itu secara acak gitu, tidak bisa dibaca gitu. Jadi selain VPN juga bisa menyembunyikan lokasi asli kita. Misal kita ada di Indonesia tapi ingin
terlihat seperti browsing di Amerika gitu, kita cukup menggunakan server VPN di Amerika aja itu udah bisa gitu alamat IP kita berubah jadi alamat IP di server Amerika gitu. Contohnya dalam penggunaan VPN gitu. Lalu ada ISP atau Internet Service Provider, itu adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan internet global gitu. Jadi tanpa ISP kita tidak bisa online gitu. Jadi cara kerjanya begini. Kalau saat kita membuka browsing atau searching gitu dan mengetik www.google.com deh contohnya. Nah, komputer kita akan mengirimkan perintah ke modem atau router kita itu. Nah, dari sana data dikirim ke server ISP, kemudian meneruskan permintaan kita ke jaringan internet global gitu. Jadi menemukan server Google, kemudian mengirimkan hasilnya kembali ke komputer kita gitu. Nah, selain itu ISP juga memberikan IP address, yaitu alamat unik yang dipakai komputer agar bisa dikenali di jaringan gitu. Jadi sama seperti rumah gitu. Jadi rumah kan punya alamat gitu agar kurir bisa mengirim paket gitu. Nah, komputer kita juga butuh alamat nih supaya data bisa sampai dengan benar gitu. Nah, ISP di Indonesia itu contohnya ada IndiHome, Biznet, First Media, My Republic, masih banyak lagi. Nah, selain internet, banyak ISP juga menawarkan layanan lain seperti domain, hosting website, email perusahaan, sampai TV kabel gitu. Oke, kemudian ada TCP atau IP. Itu adalah protokol atau aturan komunikasi yang dipakai semua perangkat di internet. Nah, tanpa TCP ini atau IP, komputer tidak akan bisa saling berbicara gitu. Jadi TCP atau Transmission Control Protocol itu bertugas memecah data besar menjadi paket kecil-kecil. Jadi misal saat kita mengirim sebuah file atau email, nah data itu tidak dikirim sekaligus langsung semua gitu. Jadi melainkan dipotong-potong menjadi paket kecil. Nah, TCP juga memberikan nomor urut supaya saat sampai di tujuan data itu bisa disusun kembali dengan benar gitu. Lalu ada IP itu atau Internet Protokol ya. Itu bertugas mengatur alamat tujuan dari paket data itu sendiri. Jadi setiap perangkat di internet itu punya alamat unik yang disebut IP address. Jadi IP itu memastikan bahwa paket dari komputer kita itu benar-benar sampai ke komputer tujuan gitu, bukan ke perangkat lain gitu. Ya contoh sederhananya ketika kita menonton video YouTube, data video itu kan dikirim dalam bentuk ribuan paket kecil gitu. TCP itu memastikan tidak ada yang hilang, sedangkan IP itu memastikan semua paket sampai ke perangkat kita gitu. Oke, dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan kalau internet itu jaringan global terbuka, kalau intranet itu hanya internal, dan kalau extranet itu versi intranet yang bisa diakses pihak luar dengan izin khusus. Nah, lalu ada VPN, itu membuat jalur komunikasi aman lah di atas internet publik gitu. Jadi untuk menyembunyikan IP address juga. Lalu ada ISP, itu pihak yang menyediakan layanan internet agar kita bisa terhubung ke jaringan luar, jaringan global gitu. Lalu TCP atau IP itu pondasi komunikasi internet lah yang memastikan data kita itu bisa dikirim dan diterima dengan benar gitu. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai internet, intranet, extranet, VPN, ISP, TCP,
atau IP itu. Sekian, semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran lah lebih jelas tentang bagaimana jaringan komputer bekerja dan peran masing-masing teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari.